Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang gerak vertikal. Kalau episode yang kedua kemarin, kita membahas tentang gerak jatuh bebas, gerak karena pengaruh gravitasi bumi dari jatuh arahnya ke bawah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang gerak vertikal ke atas. Jadi geraknya naik, benda kita lemparkan, kemudian kita amati, ternyata suatu saat akan kembali. Itu namanya gerak vertikal ke atas. Bisanya bergerak ke atas karena kecepatan pelemparan di situ ada. Pada saat kita melempar, kecepatan awal itu yang dinyatakan V0. Kemudian kalau benda itu sampai ke puncak mau balik ke bawah, itu dinamakan kecepatan akhir. Karena sampai di puncak, berarti di situ nanti akan kembali. Kecepatan akhirnya kita nyatakan 0. Dan biasanya dalam soal kecepatan akhir itu tidak disebutkan, tetapi kita harus paham sendiri. Itu untuk gerak vertikal ke atas. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya sampaikan berdasarkan rumusan-rumusan yang ada. Coba kita amati. Pemirsa, mari kita lihat rumusan dari gerak vertikal ke atas. Untuk kecepatan akhir, rumusnya adalah V0 min G kalikan T. Kenapa min? Karena geraknya diperlambat. Kalau gerak berubah kemarin simbolnya pakai percepatan A, kenapa di sini G? G itu sama saja dengan percepatan, tapi di sini percepatan gravitasi. Karena yang mempengaruhi gerak lambat cepatnya itu adalah gravitasi. Simbolnya G. Min G kalikan T. Jadi VT sama dengan V0 min G kalikan T. Lalu bagaimana ketinggian? V0 T min setengah GT kuadrat. Atau dua rumus ini kalau digabung maka akan muncul rumus di bawah. Sehingga yang saya tekankan, ketiga rumus ini harus hafal. Karena kemarin dalam gerak bidang datar, gerak berubah beraturan juga kita pakai rumus, hanya G-nya kita ganti dengan A. Gerak jatuh bebas rumusnya juga ini, pakai G. Ya. Lalu untuk menentukan dalam gerak vertikal terutama adalah kecepatan awal kita harus tahu. Kemudian berapa angkanya kita tulis V0. Kecepatan akhir tidak disebutkan angkanya, tapi karena di puncak berarti kita harus nulis VT sama dengan 0. Itu cara menentukan. Nah, untuk soal gerak vertikal ke atas, ya, biasa yang ditanyakan tuh bisa saja T, bisa saja HT. T itu adalah ketinggian, jadi benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal sampai di puncak, berapa waktu yang dibutuhkan, berarti kalian tulis T. Berapa ketinggian kalau benda dilempar vertikal ke atas, kita simbolkan pakai HT. Itu untuk penyelesaian soal tentang gerak vertikal ke atas. Mari kita lihat contoh soalnya. Misalnya begini. Kita melemparkan benda pada kecepatan awal 20. Kemudian G-nya kita pakai 10 ya. Lalu ditanya, berapa waktu sampai di puncak? Begitu ditanya berapa waktu sampai di puncak, T-nya itu yang kita cari, VT-nya kalian tulis VT sama dengan 0. Maka di situ dalam penyelesaiannya pakai rumusan VT sama dengan V0 G kalikan T. VT-nya itu adalah 0, V0-nya 20, G-nya 10, maka T-nya ketemu 2. Kemudian kalau ditanya ketinggian, kita pakai V0T min setengah GT kuadrat, maka didapatkan 20 kali 2 dikurangi setengah dan terusnya, maka ketemunya ketinggian 20. Saya akan mencoba menggunakan rumus yang lain untuk mencari ketinggian. Karena di situ ada dua kecepatan dan ada G. Ini ada VT, ada V0, ada G. Maka rumusnya pakai rumus yang
terakhir tadi VT kuadrat min V0 kuadrat dibagi 2G, maka akan didapat 0 kuadrat min 20 kuadrat bagi 20, ketemunya juga akan 20. Jadi kita mencari ketinggian maksimum ya, karena di situ dua kecepatan diketahui, kita bisa menggunakan VT kuadrat min V0 kuadrat. Ketinggian maksimum kita cari dengan HT sama dengan V0T dan seterusnya, karena diketahui waktu. Itulah kalau rumus udah paham, maka rumus ketiga di situ nanti kan selalu dipakainya mana yang dicari. Intinya pada saat kita memasukkan angka dalam rumus, kalau di situ nanti ada dua variabel, maka dalam penyelesaian tidak mungkin bisa diselesaikan. Jadi harus hanya satu variabel itu yang mau kita cari. Terus dengan soal yang sama, lalu waktunya di situ misalnya 3 detik. Tadi waktu kita mengerjakan soal sampai di puncak kan berarti 2 detik. Kalau di 3 detik kan nggak mungkin naik lagi, pasti akan turun. Nah, karena akan turun berarti waktu 3 detik tadi kita harus kurangi waktu maksimum, berarti tinggal 1. Maka di situ nanti kita masukkan kecepatannya tinggal 10. Bagaimana ketinggiannya, HT-nya? Ini ketinggiannya pakai waktu, kalau ini pakai 3,15 ya. Terus kalau pakai waktu itu 1, berarti ketemu juga akan 15. Bagaimana sekarang mencari kecepatan kalau waktunya pakai 3, tidak dikurangi 2 tadi. Nilainya adalah di sini kecepatan kedua juga min 10, tapi kalau pakai T-nya 1 tadi 10. Kenapa min? Di sini arah kecepatan atau arah bendanya mulai ke bawah. Itulah cara penyelesaian soal tentang gerak vertikal ke atas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian di situ nanti kalau ada keluhan, ada masalah, masih bingung, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe podcast ini biar kita bisa membahas materi-materi fisika yang lain. Saya rencanakan mulai dari fisika dasar yang barusan kita bahas, kita akan sampai ke fisika modern tentang relativitas. Mudah-mudahan dengan doa kalian semuanya, podcast ini bisa berjalan sehingga sedikit banyak bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Sekian, terima kasih.